Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Janatul Elkis, Prodi D3 Agribisnis Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Mataram. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas Pancasila dengan judul Pancasila sebagai solusi problem bangsa, korupsi, kerusakan lingkungan, dan dekadensi moral. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan budaya saat ini dihadapkan pada 3 tantangan utama yang mengancam keutuhan dan keberlanjutan bangsa. Yang pertama, korupsi yang akut. Yang kedua, kerusakan lingkungan yang masif. Yang ketiga, dekadensi moral. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila sesungguhnya merupakan benteng moral dan pedoman etika yang seharusnya mampu menanggulangi atau menjadi solusi masalah-masalah tersebut. Implementasi Pancasila yang utuh dan menyeluruh adalah kunci untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Pancasila menjadi solusi problem bangsa seperti korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang bisa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merampas hak-hak rakyat, menghambat pembangunan negara, dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Lalu, bagaimana Pancasila bisa menjadi solusi masalah korupsi ini? Nilai-nilai Pancasila apabila betul-betul dipahami dapat menjadi solusi terhadap korupsi melalui yang pertama, implementasi nilai-nilai anti korupsi di setiap silanya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Korupsi adalah perbuatan yang melanggar nilai-nilai agama dan moralitas yang menuntut kejujuran, integritas, dan takut akan hukum Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Korupsi sangat melanggar sila ini karena tidak mencerminkan keadilan dan merusak harkat martabat manusia. Tindakan korupsi merugikan hak-hak orang banyak dan sama sekali tidak memiliki sikap tenggang rasa. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Korupsi merusak persatuan dan kesatuan bangsa karena hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok di atas kepentingan negara dan masyarakat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Korupsi mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan dan hilangnya tanggung jawab terhadap kepentingan rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi adalah penyelewengan paling nyata dari sila ini. Korupsi menyebabkan ketidakadilan dan ketimpangan sosial, menghambat pembangunan yang merata dan merugikan kepentingan umum. Yang selanjutnya, Pancasila menjadi solusi problem bangsa seperti kerusakan lingkungan. Selain korupsi, ada juga problem bangsa lainnya seperti kerusakan lingkungan yang ditandai dengan deforestasi, polusi, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, mengancam keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan hidup generasi mendatang. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dikatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Implementasi Pancasila sebagai solusi kerusakan lingkungan bisa kita runutkan di mana pada sila pertama berbicara tentang ketuhanan, keyakinan pada Sang Pencipta. Ini adalah pondasi utama yang tidak boleh dilupakan. Alam semesta ini adalah ciptaan Sang Holik. Semua agama mengakui itu dan manusia harus menjaga dan merawatnya. Kalau alam tidak dirawat, sama saja kita tidak mempercayai kuasa Tuhan terhadap itu. Merusak milik Tuhan sama saja dengan mengakui
sama saja dengan tidak mengakui adanya Tuhan dan tidak mengakui Tuhan. Jelas bukan Pancasilasis. Sila kedua menekankan pada sisi kemanusiaan dengan tekanan keadilan dan keberadaban. Terjadinya peristiwa Karhutlah sudah sangat jelas meniadakan sisi kemanusiaan, apalagi adil dan beradab. Kalau ada hanya sekelompok orang saja yang punya kuasa terhadap sekian ribu hektar lahan, bisa melakukan apa saja di lahan tersebut, berkilah pula saat kebakaran terjadi, bahkan beryuforia sebagai kelompok yang peduli lingkungan, disitulah rasa keadilan dan kemanusiaan pada sila kedua sudah terganggu. Sila ketiga, persatuan yang sangat jelas terhubung dengan sila pertama dan kedua. Semua kita berada dalam satu hamparan wilayah yang saling berhubungan. Sakit di satu sisi akan jadi gangguan pada semua sisi. Bersatu artinya punya makna saling membutuhkan, saling merasakan, terkait dalam satu rangkaian, tak terpisahkan. Kalaulah tindakan yang kita lakukan ternyata menyebabkan munculnya kerusakan hubungan dengan pihak lain, kita sudah mengganggu persatuan ini. Satu aliran sungai yang berhulu di satu provinsi tapi berhilir ke daerah lain, maka itu harus dipandang satu hamparan. Sila keempat, bijaksana dan musyawarah untuk mufakat adalah poin penting untuk implementasi nilai Pancasila dalam menjaga lingkungan. Tanah, bumi, dan kekayaan alam di dalamnya adalah milik bersama. Perlakukanlah secara bijaksana, tahu akan di mana air mengalir, di mana pohon akan tumbuh, di mana padi akan ditanam. Tidak justru melihat bahwa semua adalah untuk pabrik, rumah, industri, dan hanya untuk manusia saja. Bermufakatlah, maka kita akan bijaksana, dan itu adalah jiwa yang Pancasilasis. Sila kelima, keadilan dan kemakmuran. Ini betul-betul dasar yang mengatakan bahwa semua rakyat Indonesia mempunyai hak yang sama untuk kemakmuran, kesehatan, kenyamanan, kebahagiaan, ketentraman adalah milik seluruh makhluk, apalagi manusia. Andai hutan kita babat, tanah dikeruk hingga kolam batu bara, rawa dikeringkan untuk kebun kelapa sawit, maka kebahagiaan dan ketentraman itu pun terganggu. Hawa sejuk berganti dengan kering panas, sungai menjadi kering, ikan mati, gajah masuk kebun dan harimau memangsa manusia. Itulah yang dikatakan mengganggu dan menghambat keadilan sosial. Pancasila dikunci dengan keadilan sosial ini. Yang selanjutnya, Pancasila menjadi solusi problem bangsa dekadensi moral generasi Z. Dekadensi moral adalah penurunan atau kemerosotan drastis nilai-nilai moral, etika, dan akhlak dalam individu atau masyarakat. Seringkali ditandai dengan tidak lagi mematuhi aturan atau norma sosial yang berlaku. Kondisi ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti lemahnya pendirian pribadi, pengaruh lingkungan, kebudayaan asing, atau hilangnya jati diri. Dekadensi moral meliputi penurunan nilai-nilai etika, kejujuran, dan tanggung jawab sosial yang terlihat dalam berbagai fenomena sosial, terutama di kalangan generasi muda saat ini. Pendidikan Pancasila memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan moralitas generasi Z. Pendidikan ini yang bertujuan untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam sikap dan perilaku individu, sehingga dapat meningkatkan kesadaran bangsa dan membangun karakter moral yang kuat. Generasi muda diajarkan untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sikap nasionalisme, penghargaan terhadap keberagaman, serta kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk juga toleransi terhadap umat agama. Pendidikan Pancasila memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi Z. Generasi yang tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Generasi ini hidup di era di mana informasi sangat mudah diakses dan berlimpah.
Namun di balik kemudahan ini terdapat tantangan besar dalam menjaga nilai-nilai moral dan kebangsaan. Nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air menjadi landasan moral yang sangat penting bagi generasi Z. Faktor penyebab dekadensi moral di kalangan generasi Z. Yang pertama, faktor penyebabnya adalah globalisasi. Globalisasi membawa dampak besar dalam kehidupan generasi Z. Mereka terpapar oleh berbagai budaya dan nilai-nilai asing yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pengaruh ini dapat terlihat dalam gaya hidup, pola pikir, dan perilaku sehari-hari yang semakin jauh dari nilai-nilai kebangsaan. Konten digital yang tidak sesuai dengan norma-norma moral tradisional seringkali menjadi tantangan besar dalam menjaga moralitas generasi Z. Faktor yang kedua, teknologi informasi. Ketergantungan pada teknologi dan media sosial juga menjadi faktor penyebab dekadensi moral di kalangan generasi Z. Kemudahan akses informasi dan interaksi melalui media sosial seringkali membuat mereka mengabaikan interaksi sosial yang sehat. Penelitian menunjukkan bahwa banyak dari mereka cenderung melakukan tindakan tidak etis seperti plagiat atau menyebarkan informasi palsu yang dapat merusak integritas moral mereka. Faktor yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan keluarga dan masyarakat yang kurang mendukung pendidikan moral juga berkontribusi terhadap dekadensi moral ini. Kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua serta komunitas membuat generasi Z lebih rentan terhadap pengaruh negatif. Lingkungan sosial yang tidak kondusif dapat memperparah situasi, terutama jika mereka tidak mendapatkan bimbingan moral yang cukup dari keluarga dan masyarakat. Krisis moral di kalangan Gen Z menjadi isu penting dalam era digital. Faktor lingkungan digital yang kompleks dan budaya individualitis berkontribusi pada penurunan nilai-nilai moral. Penelitian juga menunjukkan kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi Z disebabkan oleh kurangnya minat belajar dan motivasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan inovatif dalam pendidikan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai kebangsaan. Keterlibatan orang tua dan masyarakat sangat-sangat berperan penting dalam menciptakan lingkungan positif bagi generasi muda agar mereka dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila secara efektif. Keluarga, sekolah, dan masyarakat yang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan Pancasila. Dengan dukungan dari semua pihak, generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang berkarakter dan mempunyai moral-moral yang berkualitas.